Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dr. Maya. Pada video kali ini kita akan mempelajari keterampilan dasar, bagaimana cara melakukan anamnesis yang baik dan benar. Saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan anamnesis secara umum, baik dari membuka percakapan, mengidentifikasi keluhan utama, hingga menutup interaksi yang baik. Harap diperhatikan bagaimana bahasa tubuh, alur komunikasi, dan penggunaan pertanyaan yang efektif. Mari kita mulai. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya. Mas, namanya siapa? Nama saya Agus, Dok. Mas Agus. Iya. Mas Agus usia berapa? Usia 33, Dok. 33 tahun. Iya. Oke. Mas Agus pekerjaannya sebagai apa? Sehari-hari saya jadi driver ojol, Dok. Driver ojol. Iya, Oke. betul. Sebagai driver ojol. Nah, yang membawa Mas Agus periksa ke sini apa keluhannya? Ada sesuatu di pipi saya ini, Dok. Oh, ada sesuatu di pipi. Iya. Coba ceritakan, ada apa di pipinya? Di pipi saya itu ada kayak benjolan gitu, Dok. Ada benjolan? Iya. Oh, berarti yang membuat Mas Agus periksa ke ini karena ada benjolan di pipi. Iya, betul. Baik. Nah, Mas Agus, tadi kan ada benjolan di pipi ya? Iya, Dok. Di pipi itu munculnya mulai kapan? Sudah sekitar 4 bulan yang lalu, Dok. Sudah 4 bulan yang lalu. Iya. Awalnya bagaimana? Apakah mulai dari kecil tambah besar atau ukurannya seperti itu saja? Kalau awalnya itu kecil, Dok. Terus lama-lama makin kesini kok jadi makin besar gitu. Oh, tambah lama Tambah tambah besar. Iya. Baik. Nah, dari benjolan itu, Mas Agus, itu kalau misalkan Mas Agus lihat di kaca, itu Iya. apakah ada perubahan warna kulitnya? Kalau awalnya sih nggak ada sih, Dok, sama aja. Terus makin kesini kok makin ada kemerahan gitu di benjolannya ini, Dok. Dibandingkan sama pipi sebelahnya Iya. ya. Baik. Nah, kalau misalkan benjolannya itu Mas Agus rasakan, itu apakah terasa yang berbeda daripada pipi yang sebelahnya? Di benjolannya itu ada sedikit nyeri, Dok. Kalau dipegang, saya pegang gini memang nyeri gitu. Terasa nyeri. Ya? Nyeri. Kalau gatal ada nggak dirasakan? Kalau gatal sih nggak ada sih, Dok. Kalau misalkan nyeri, Iya. nyerinya itu apakah terus-menerus muncul atau sempat hilang timbul atau bagaimana? Kalau nyerinya itu hanya ketika kena sentuhan aja sih, Dok. Kalau disentuh baru terasa nyeri. Oke, berarti kalau misalkan tidak terkena apa-apa tidak terasa nyeri. Kalau tidak diapa-apain tidak nyeri, Dok. Sempat keluar cairan gitu nggak dari benjolannya? Kalau cairan sih nggak ada sih, Dok. Nggak ada. Berarti hanya nyeri saja ketika Hanya nyeri. tersentuh ya? Hanya nyeri kalau disentuh aja, Dok. Oke. Nah, kalau benjolannya itu kan nyeri. Iya. Nah, nyerinya itu apakah sampai menjalar ke tempat lain, misalkan sampai ke mata atau ke leher gitu nggak? Kalau nyerinya ini hanya di benjolannya aja sih, Dok. Oke, berarti tidak menjalar ya? Tidak menjalar. Apakah Mas Agus itu pernah memencet atau memberi sesuatu yang untuk mengurangi rasa nyeri seperti itu? Kalau untuk diberikan sesuatu sih nggak pernah sih, Dok. Cuma saya coba pencet itu sakit aja, cuma nggak keluar cairan apa-apa. Benjolannya itu pernah berubah jadi lebih kecil sampai menghilang kemudian muncul lagi atau tetap seperti itu ukurannya? Kalau benjolannya itu dari awal dari kecil kemudian jadi agak besar, tapi tidak pernah hilang, Dok. Ada terus. Ada terus ya? Iya. Tidak pernah mengecil sedikit terus Enggak. besar lagi gitu enggak ya? Nggak pernah, Dok. Nah, nyerinya kalau misalkan Mas Agus pakai skala nyeri ya dari 0 sampai 10, 10 yang paling nyeri. Kira-kira menurut Mas Agus skala nyerinya dari berapa sampai berapa? Mungkin di sekitar 3 sampai 4 sih, Dok. 3 sampai 4. Nggak terlalu nyeri juga. Pernah nggak minum obat sebelum periksa ke sini? Belum pernah, Dok. Belum pernah. Belum Berarti pernah. selama 4 bulan ini tidak pernah diapa-apakan ya? Iya, betul, Dok. Pada saat muncul benjolan sampai nyeri, itu apakah pernah sampai demam? Tidak demam, Dok. Nggak pernah sampai demam ya? Iya, nggak Oke. pernah. Berarti nyerinya hanya di bagian benjolannya saja? Iya, betul, hanya di benjolan saja. Sebelum muncul benjolan yang sekarang, apakah pernah muncul benjolan seperti ini sebelumnya?
Tidak pernah sih dok, tidak ada benjolan, paling cuma jerawat-jerawat aja sih. Oh, jerawat-jerawat aja, Iya. tapi tidak sebesar benjolan yang sekarang. Tidak pernah sebesar ini dok. Baik. Nah, untuk riwayat penyakitnya Mas Agus sebelum ini, misalkan ada sakit apa dahulunya, misalkan diabetes mellitus gitu, ada nggak? Nggak ada dok. Nggak ada? Nggak ada. Berarti ini juga baru pertama kali ya benjolannya ya? Iya, baru pertama kali. Kalau di keluarganya Mas Agus, misalkan orang tuanya atau siapa gitu, ada yang pernah sakit seperti ini nggak? Setahu saya nggak ada sih dok. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti baru Mas Agus aja ini? Baru saya saja dok. Baik. Kalau untuk tadi pekerjaannya driver ojol ya? Iya Nah, itu betul. apakah Mas Agus pakai pelindung wajah seperti masker atau hal yang lain? Sehari-hari saya pakai masker dok kalau ngojol itu. Iya. Dipakai terus? Dipakai terus. Sering diganti atau enggak? Gantinya sekitar 3-4 harian dok. Oke, 3-4 hari baru diganti. Iya. Maskernya berarti masker apa itu Pakai masker kain dok, nanti saya Oh. cuci kalau sudah dipakai Oh, itu. dicucinya 4 hari sekali? Iya betul. Baik. Selama pakai masker itu sepanjang perjalanan ya dipakai terus ya? Iya, sepanjang perjalanan itu saya pakai terus dok. Mas Agus ini merokok atau tidak? Saya nggak merokok dok. Kalau minum alkohol? Tidak juga dok. Baik. Nah, Mas Agus, pada saat muncul benjolan, perasaannya Mas Agus gimana? Perasaannya agak risih aja sih dok, kan ini di wajah mengganggu sekali untuk penampilan dok. Oh, terganggu ya dengan Iya, adanya Dok. benjolan ini. Iya. Nah, Mas Agus harapannya ketika periksa ke sini apa? Harapannya sih pengen tahu aja dok, sebenarnya benjolan yang di pipi ini berbahaya atau enggak dok. Baik. Jadi Mas Agus ini usia 33 tahun, pekerjaan driver ojol, Iya. datang dengan keluhan ada benjolan di pipi Iya, sebelah betul. kanan ya. Iya. Benjolannya ini dari kecil sampai ke besar hingga Iya. hari ini, nyeri ketika terkena sentuhan. Iya betul dok. Baik. Nah, setelah ini akan saya periksa lebih lanjut. Iya, iya dok. Demikian simulasi anamnesis kali ini. Ingat, anamnesis bukan hanya tentang mengajukan pertanyaan, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan pasien dan juga menciptakan kenyamanan bagi pasien. Keterampilan dasar ini akan sangat membantu kita untuk menggali informasi penting dari pasien secara terstruktur dan efektif. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi berikutnya.